Ya, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dadang di Bandung. Bapak Dadang menyebutkan usianya adalah 48 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah tanda-tanda dari seorang pria yang sedang mengalami penurunan hormon testosteron? Jadi begini, hormon testosteron memang identik dengan laki-laki, walaupun sesungguhnya perempuan juga memiliki level hormon testosteron tertentu yang tentunya jauh lebih rendah daripada laki-laki. Hormon testosteron pada laki-laki dia berfungsi untuk banyak hal. Salah satunya adalah untuk mempertahankan kualitas atau fungsi seksual yang optimal. Di samping juga memiliki manfaat untuk kemampuan bereproduksi, termasuk juga untuk fungsi-fungsi tubuh secara general untuk mempertahankan kualitas hidup untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa tanda yang bisa dijadikan patokan sederhana untuk menentukan kemungkinan terjadi penurunan hormon testosteron. Tetapi apakah kemudian penurunan hormon testosteron ini pastinya bisa ditegakkan dari melihat keluhan dan gejala saja? Ternyata tidak. Artinya kita memerlukan untuk mengetahui level testosteronnya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium, ada beberapa gejala-gejala yang diasumsikan adalah petanda dari hormon testosteron sudah mulai menurun pada laki-laki atau pada pria. Ada 10 gejala atau tanda yang bisa kita gunakan untuk memperhatikan atau melihat apakah memang testosteron sudah menurun. Yang pertama adalah penurunan dorongan seksual. Jika selama ini dirasakan ternyata dorongan seksual sudah mulai menurun atau berkurang sekali, bisa jadi itu adalah tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah merasa lemas atau kurang bertenaga pada aktivitas sehari-hari. Jadi jika diketahui secara konsisten ternyata kok belakangan ini rasanya mulai terasa sering lemas dan kurang tenaga, itu bisa jadi adalah tanda kedua dari penurunan hormon testosteron. Tanda yang ketiga adalah jika dirasakan daya tahan tubuh atau kekuatan fisik juga menurun, yang biasanya mungkin berasa lebih kuat untuk bekerja, lebih kuat untuk mengangkat beban berat, tiba-tiba saja, bukan tiba-tiba, belakangan ini baru diketahui bahwa secara konsisten tubuh seperti kekuatan daya tahan atau kekuatan fisiknya mengalami penurunan. Itu adalah tanda yang ketiga. Yang keempat, yang kadang-kadang memang tidak diperhatikan sama sekali adalah ketika tinggi badan mulai menurun atau tinggi badan menurun. Nah, ini seringkali memang tidak terlalu diperhatikan oleh seorang pria karena dia merasakan tidak mengalami penurunan. Itu adalah tanda yang keempat. Kemudian tanda yang kelima adalah ketika merasa kenikmatan hidup itu rasanya menurun. Tidak lagi merasakan bahwa hidup itu terasa seperti berkualitas maksimal, atau bisa jadi merasa tidak nikmat lagi atau merasa ada yang kurang dalam hidup kita sehari-hari. Yang keenam kemudian adalah tandanya seringkali kita merasa mudah kesal atau mudah emosi dan marah. Ya, belakangan secara konsisten kok gampang emosi, kok gampang marah, gampang kesal. Nah, itu bisa jadi tanda yang keenam. Yang ke-7 adalah mulai terjadi gangguan fungsi ereksi. Terjadi disfungsi ereksi yang cukup konsisten sehingga tidak bisa lagi menikmati hubungan seksual yang maksimal karena fungsi ereksinya tidak maksimal. Ya, adalah yang ke-8, penurunan kemampuan untuk melakukan olahraga yang tadinya rutin, mungkin olahraga seminggu 2-3 kali, sekarang tidak saja frekuensinya yang
menurun, tetapi juga kemampuan untuk melakukan olahraga juga tidak seperti biasanya, dan ini terjadi cukup sering atau konsisten. Yang kesembilan adalah munculnya rasa ngantuk, sering merasa ngantuk sehabis mengkonsumsi makan, sehabis makan pagi, makan siang, atau makan malam. Sesudahnya seringkali merasa ngantuk dan ingin tidur, yang seringkali mengganggu akhirnya produktivitas kerja sehari-hari. Yang ke-10 adalah penurunan prestasi kerja, yang biasanya mungkin sanggup berada di depan laptop atau melakukan pekerjaan sehari beres langsung. Ini biasanya bisa jadi tertunda, bahkan tidak selesai, dan kemudian bisa jadi juga orang-orang melihat kenapa pekerjaan yang kita lakukan yang biasanya cepat selesai, bisa selesai, belakangan menjadi tidak selesai, dan akhirnya prestasi kerja menurun. Nah, dari 10 gejala tadi yang mulai dirasakan oleh seorang laki-laki, jika ditemukan ada tiga gejala dari 10 tadi, atau 2 saja cukup, yang mana yang 2 itu adalah yang ke-1 dan yang ke-7, yang di situ dinyatakan bahwa yang ke-1 adalah dorongan seksual menurun, yang ke-7 adalah gangguan fungsi ereksi. Jika 3 dari yang bukan 1 dan 7 atau 2 saja dari yang 1 dan 7 dinyatakan iya, berarti kemungkinan besar sudah terjadi penurunan hormon testosteron. Apa yang harus dilakukan kemudian adalah Anda harus segera melakukan pemeriksaan hormon testosteron di laboratorium atau di tempat-tempat yang bisa melakukan pemeriksaan hormon testosteron. Hasilnya kemudian akan menentukan apakah seseorang kemudian perlu melakukan terapi atau penanganan khusus dengan memberikan terapi hormon testosteron, atau cukup dengan meningkatkan kualitas hormon testosteronnya tanpa mengkonsumsi hormon testosteron secara langsung. Ini yang kemudian akan ditentukan. Dan terakhir, jika kemudian terapinya sudah ditegakkan, lakukanlah kemudian terapi ini secara disiplin, karena dengan meningkatnya hormon testosteron dari yang sudah rendah itu akan membantu untuk mengembalikan lagi fungsi-fungsi tubuh yang sudah kurang, kualitas kehidupan yang sudah menurun menjadi kemudian diperbaiki kembali sejalan dengan meningkatnya hormon testosteron kembali mendekati level normal. Jadi jangan abaikan gejala-gejala tadi. Jangan-jangan memang Anda sudah membutuhkan terapi testosteron untuk memperbaiki kualitas kehidupan Anda sehari-hari, sekaligus juga untuk memperbaiki fungsi seksual yang sudah terjadi. Sekian jawaban atas pertanyaan dari Pak Dadang. Mudah-mudahan bisa menjawab, dan sampai bertemu di kesempatan yang lain dengan menjawab pertanyaan yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.